Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah Maulana, mahasiswa semester 3 dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah, Hukum Perikatan. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang ada di dalam hukum perikatan berdasarkan dalam Islam atau ekonomi syariah atau secara syariah. Yang pertama yaitu perbedaan arbitrase dan mediasi, kedua tentang perjanjian sepihak, dan yang ketiga pasar modal syariah. Langsung saja, yang pertama adalah perbedaan antara arbitrase dan mediasi. Pertama adalah pengertian dari arbitrase dan mediasi. Arbitrase dan mediasi merupakan bagian dari alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Baik mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang memiliki pengertian berada di tengah atau pihak ketiga. Nah, mediator ini berada di tengah sebab dipilih berdasarkan kenetralan dan kedua belah pihak harus saling bersepakat dalam hal menuju pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat bersikap netral dalam hal memberi solusi, masukan, atau jalan keluar dari persengketaan tersebut. Mediator selaku pihak ketiga yang menengahi harus mengerti permasalahan kedua pihak tersebut, di mana mediator akan memperoleh informasi secara lengkap dari masing-masing pihak guna memahami permasalahan dan juga mencarikan solusi. Setelah itu, mediator selaku pihak ketiga akan memberikan solusi, di mana masing-masing pihak harus mendengar segala bentuk masukan dari mediator, guna mempercepat penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas perkara. Dalam hal mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab tugas mediator di sini hanyalah menengahi sekaligus memberi masukan guna memperoleh jalan keluar dari permasalahan atau persengketaan yang terjadi. Selanjutnya arbitrase. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa arbitrase diawali dengan adanya sebuah kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Apabila di antara kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat melakukan arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Proses awal arbitrase dilakukan dengan cara kedua belah pihak menentukan bersama arbiter yang akan menjadi eksekutor atau pengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih untuk para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Pemilihan arbiter berdasarkan kesepakatan dilakukan agar arbiter yang dipilih independen. Peran arbiter selaku pihak ketiga dalam arbitrase tidak seperti mediator yang hanya memberi masukan atau solusi saja. Akan tetapi arbiter juga memiliki kebijaksanaan dalam memberikan keputusan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga dapat dikatakan peran arbiter dalam proses arbitrase memiliki kewenangan yang lebih dari mediator dalam proses mediasi. Peran arbiter di sini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Baik persamaan dan perbedaan antara mediasi dan arbitrase.
Persamaan antara mediasi dan arbitrase. Yang pertama itu adalah keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan. Kedua, kedua-duanya sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menengahi. Lalu yang ketiga, keduanya sama-sama mempunyai tujuan, yaitu bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah atau sengketa. Lalu perbedaan antara keduanya. Yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah atau memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan keputusan atau permasalahan. Lalu perbedaan kedua, pada mediasi hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Dan yang ketiga, pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan, sedangkan arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Lalu, bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Kita akan membahas tentang perjanjian sepihak. Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Nah, dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun yang bertanda tangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi dan materai. Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain. Karenanya istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri. Namun, KUH Perdata memuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kepada pihak kedua bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Pasal 1316 KUH Perdata. Pakar hukum melihat pengecualian ini bersifat limitatif dan hanya dapat digunakan untuk keperluan penanggungan atau penjaminan saja. Karenanya perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum maupun dasar hukum. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak. Ada pasal 1320 KUH Perdata. Tentunya tanpa adanya kesepakatan, perjanjian menjadi tidak sah. Namun perjanjian tidak harus dituangkan secara tertulis, dapat juga secara lisan. Hal demikian sah serta mengikat. Namun, pembuktian perjanjian lisan lebih sulit dibandingkan tertulis. Lalu pembahasan berikutnya yaitu pasar modal syariah. Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Apa peran pasar modal syariah? Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Apa bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum? Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Apakah kegiatan pasar modal syariah halal? Tentu saja halal, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek atau saham, sukuk, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Kegiatan apa saja yang dilarang? Kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI nomor 80 antara lain yaitu maisir. Maisir adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Yang kedua, gharar. Gharar ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Ketiga, riba.
Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi atau al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Keempat, batil. Batil adalah jual beli batil atau batal, adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya, atau ketentuan asal, pokok, dan sifatnya, atau juga tidak dibenarkan oleh syariah Islam. Lalu yang kelima, bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki, yaitu short selling. Lalu yang keenam, ihtikar. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Lalu yang ketujuh, tagrir. Tagrir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Lalu produk dan layanan apa saja yang ada di pasar modal syariah? Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri dari atas. Ada beberapa macam efek. Yang pertama itu efek syariah berupa saham, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah atau EBA syariah, dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah, efek syariah dan efek syariah lainnya. Dan sedangkan layanan pasar modal syariah antara lain ahli syariah pasar modal, manajer investasi syariah, unit pengelolaan investasi syariah, pihak penerbit daftar efek syariah, syariah online trading system, bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, sistem online trading syariah, bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ahmad Fadil Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.